Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini menjelaskan tentang skizofrenia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadia Ananda Zahra dan di sini ada teman saya yang bernama Muhammad Rian Ramadi dan Hoirunisa Hasna Fadilah. Nah, di sini saya akan jelasin nih apa itu skizofrenia, gejalanya apa saja, dan faktor penyebabnya. Apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah sindrom heterogen kronis yang melibatkan banyak hal yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Yang ditandai dengan gangguan psikososial, yaitu delusi, halusinasi, gangguan bicara seperti inkoheren, serta tingkah laku katatonik. Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang paling sering. Skizofrenia muncul pada laki-laki biasanya lebih buruk dibandingkan dengan perempuan. Gejala skizofrenia biasanya muncul pada usia remaja akhir atau dewasa muda. Pada laki-laki biasanya antara 15-25 tahun dan pada perempuan antara 25-35 tahun. Dan faktanya, di Indonesia itu hampir 70% mereka yang dirawat di bagian psikiatri adalah karena skizofrenia. Gejala-gejala skizofrenia. Penderita dapat dikenal dari gejala-gejala yang ditampilkan. Menurut Dadang Hawari tahun 2012 mengemukakan bahwa gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif berupa delusi atau keyakinan yang salah, halusinasi atau persepsi tanpa ada panca indera, kekacauan alam pikir di mana orang lain tidak dapat mengerti alur pikirnya, gaduh, gelisah, sering mondar-mandir, pikirannya penuh dengan kecurigaan dan menyimpan rasa permusuhan. Sedangkan gejala negatif dapat dari wajah penderita yang tidak menunjukkan ekspresi atau alam perasaan atau efek tumpul, suka melamun, suka mengasingkan atau menarik diri, sulit melakukan kontak emosional, pasif dan apatis, kehilangan dorongan kehendak, malas, bersifat monoton, serta tidak adanya spontanitas, inisiatif, dan maupun usaha. Selanjutnya adalah faktor penyebab skizofrenia. Yang pertama itu faktor genetik. Secara keseluruhan keluarga, tingkat pertama dari orang-orang yang mengalami skizofrenia, orang tua atau saudara kandung memiliki sekitar 10 kali lipat resiko yang lebih besar dibandingkan anggota populasi umum. Yang kedua ada faktor biokimia. Teori dopamin beranggapan bahwa skizofrenia melibatkan terlalu aktifnya reseptor dopamin di otak, yaitu reseptor yang terletak di neuron pasca sinaptik di mana molekul dopamin terikat. Yang ketiga ada infeksi virus. Walaupun sudah ada yang meneliti mengenai penyebab dari virus, namun teori virus di musim dingin yang dianggap sebagai penyebab skizofrenia masih sangat tidak meyakinkan. Yang keempat ada ketidaknormalan otak. Serangkaian bukti yang layak diperhitungkan menunjukkan ketidaknormalan korteks prefrontalis dari pasien skizofrenia. Korteks prefrontalis terlibat dalam pengendalian berbagai fungsi kognitif dan emosional. Jenis-jenis fungsi yang seringkali mengalami hendaya pada orang yang mengalami skizofrenia. Setelah kita mengetahui gejala dan penyebab skizofrenia, kita tidak bisa melakukan self-diagnosis. Karena untuk mengetahui seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, membutuhkan diagnosis dari psikiater atau psikolog. Karena gejala dan penyebab kurang bisa dipahami dengan baik oleh orang awam, dan membutuhkan pengobatan khusus seperti obat-obatan dan juga terapi. Maka dari itu, sangat berbahaya jika melakukan self-diagnosis. Bahaya self-diagnosis bisa berdampak sangat buruk kepada seseorang dengan gejala gangguan mental. Karena akan menyebabkan salah diagnosis dan bisa membuat gangguan yang sebenarnya dialami tidak terdeteksi dan menyebabkan gangguan tersebut semakin parah karena diagnosis yang salah. Itulah mengapa sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Selain untuk mendapat diagnosis yang tepat, penderita gangguan kesehatan mental dapat dengan leluasa menceritakan apa yang telah dialami. Hal ini sangat membantu penderita untuk lebih tenang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.